Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya udah bikin video 2 tentang Menak ya. Pertama, alhamdulillah Menteri Agama RI kena corona, yang satu. Yang pertama, yang kedua, apa itu judulnya? Pokoknya saya menjelaskan, referensi saya menjelaskan orang yang kena musibah itu kalau memang tingkat keimanan yang tinggi, dia pasti mengucapkan alhamdulillah ya. Dan itu dilakukan oleh Syekh Ali Jaber ya, ketika dapat musibah penusukan itu, dan sebelumnya dilakukan oleh tahun 60-an oleh Buya Hamka waktu dia dijebloskan ke penjara Soekarno, zaman Soekarno, dan dia dalam musibah karena ditahan di penjara 2 tahun 4 bulan karena dituduh makar, dan dia merasa tidak melakukan apa-apa ya, karena pengaruh PKI waktu itu, pemerintahan Soekarno kan, dan dia merasa bersyukur itu di penjara karena kemudian punya waktu bebas dan menghasilkan karya besar, yaitu Tafsir Al-Azhar 2 juta 15 cepir jam 3 malam, 15 jilid ya. Kalau nggak didapat musibah itu, kata Buya Hamka, dia nggak bisa menulis tafsir sebanyak itu, setuntas gitu maksudnya. Tafsir Al-Azhar yang terkenal itu, bacalah Tafsir Al-Azhar, itu satu tafsir Al-Quran yang ditulis dengan pendekatan budaya, bagus sekali ya. Beda dengan tafsir Fi Zilalil Quran ya, di bawah lindungan Quran Said Qutb yang juga wafat ya, dalam tiang gantungan dalam rezim yang sama di masa Soekarno. Itu satu rezim yang hidupnya sama tuh, Gamal Abdul Nasir sama Bung Karno. Dua-duanya rezim itu sama-sama menjarakan para ulama ya. Iya, menggantung, membunuh banyak ulama itu, termasuk Said Qutb di Mesir ya. Tapi di dalam penjara Said Qutb itu, salah satu tokoh dari Ikhwanul Muslimin, itu berhasil menulis tafsir yang sangat gemilang, cemerlang, yaitu Fi Zilalul Quran, 6 jilid ya. 6 jilid bahasa Arab ya kalau nggak salah ya. Jadi musibah itu justru menghasilkan sesuatu yang positif ya, menghasilkan tafsir Fi Zilalul Quran, kasus Mesir Said Qutb, dan untuk kasus Indonesia dengan musibah yang diterima oleh Buya Hamka. Itu kata Buya Hamka sendiri di pendahuluan tafsir jilid 1 Al-Azhar itu, makanya bacaan apa? Itu justru itu nikmat ilahi itu, jadi disyukuri sama Hamka musibah itu. Dalam konteks itu saya bicara tentang Menteri Agama gitu, bukan terus komen-komennya itu kok malah doain jelek ke Menteri Agama. Itu tidak saya sarankan, bukan itu maksudnya. Dan saya video pertama berusaha menjelaskan masalah yang serius itu dengan sangat singkat ya, sekitar 2 menit lebih beberapa detik. Kenapa? Supaya lidah saya selamat itu sebenarnya. Malah komentarnya orang karu-karuan. Bukan, nggak boleh begitu, nggak boleh doakan nggak boleh doakan yang jelek ya untuk muslim itu. Gimana sih penonton saya nih? Nggak jelas. Doakanlah kesembuhan ya terhadap Menteri Agama kita ya. Ya saya kekeliruan saya adalah saya tidak mendoakan kesembuhan, tapi kan saya tidak mencela, saya menjelaskan dalam dunia sufi, dalam dunia kalau nggak cocok sama sufi ya, pokoknya dalam dunia keilmuan Islam, ulama-ulama yang tingkat keilmuannya itu mendalam, itu musibah itu malah dia semakin dekat ke Allah dan bisa memuji Allah dengan musibah, yang kebanyakan orang itu malah hilang ya ingatannya kepada Allah. Tapi kalau buat ulama-ulama atau ilmu ya, orang-orang yang punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah, justru dia memuji mendapatkan musibah itu, karena dia yakin di balik musibah itu ada hikmah yang besar.
yang kalau nggak ada musibah dia jalan hidupnya berbeda sama sekali gitu ya. Buya Hamka kalau nggak ada musibah, nggak dibenamkan ke penjara, betul-betul tidak akan lahir itu tafsir Al-Azhar yang sangat bermanfaat untuk umat dan bangsa Indonesia sekarang kan. Dan di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan itulah ya Hamka dilindungi oleh Allah juga dari debu-debu zaman yang penuh fitnah di luar penjara itu kan. Jadi Allah menyelamatkan Hamka dengan musibah itu kan sebenarnya. Dan di dalam penjara itu Hamka justru meneliti mutolaah katanya, membuka kitab-kitab hadis, membuka kitab-kitab tarikh, membuka kitab-kitab tafsir ya. Belajar dengan leluasa dalam waktu yang sangat ada semacam waktunya itu ada blocking time ya. Waktunya diblok oleh Allah untuk Hamka menghasilkan karya besarnya itu ya. Dan di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan itu menurut Hamka, di buku pendahuluan juz 1 itu tafsir Al-Azhar itu Hamka sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 100 kali itu selama di dalam penjara 100 kali hatam. Kalau di luar penjara karena sibuk kesana kesini membina umat, nggak mungkin itu Hamka itu sampai sampai hatam Quran sampai 100 kali. Dan Hamka menulis tafsir itu di dalam penjara itu saya hitung ya, itu 6 hari 7 hari selesai atau 10 hari selesai, karena ada tanggalnya itu kapan mulai menulis, kapan tafsir itu selesai. Kata Hamka itu saya lihat tanggalnya itu ada yang 7 hari 1 jilid ya, 7 hari selesai nulis buku, nulis tafsir, 10 hari selesai. Masya Allah hebatnya Buya Hamka tuh. Jadi dalam konteks itu sebenarnya saya memunculkan kasus Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi itu mendapat musibah. Hendaknya kita kalau dapat musibah itu mengucapkan alhamdulillah, bukan terus menjelek-jelekan Menteri Agama. Keliru sampean itu melihat video saya tuh. Piye teh? Oh Indonesiaku. Gak boleh begitu sama muslim. Kan Menteri Agama itu ya muslim juga toh. Kita diikat oleh akidah yang sama ya enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba lihat lagi 2 video saya itu. Video saya tentang ini corona, tentang Menteri Agama, dan yang kedua judulnya Fakhrul Razi di mata Syekh Ali Jaber dan Buya Agama dan Buya Hamka ya. Itu video yang kedua. Yang judul yang pertama alhamdulillah Menteri Agama kena corona kalau nggak salah begitu ya. Coba dilihat lagi, apakah saya mendoakan buruk? Enggak. Saya mencoba menjelaskan dalam perspektif sejarah bagaimana kalau orang itu kena musibah, yaitu sejarahnya Syekh Ali Jaber dan sejarahnya ulama besar kita Buya Hamka Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Paro. Itu tertuah di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya sholat tahajud dulu. Oh, si Menteri Agama kok malah jadi nambah dosa-dosa baru. Jangan begitu ya. Pada tobat tuh yang nonton ya, sobat pesantren Joli, tobat, minta maaf ke Allah, minta maaf ke Menteri Agama. Iya, doain jelek, dosanya nanti ditanggung sendiri loh, ditanggung sendiri masing-masing di akhirat ya. Saya nggak tanggung jawab loh.